Rumah Sakit Hasan Sadikin ini menjadi rumah sakit utama ya yang berafiliasi dengan Fakultas Kedokteran. Nah, tentu saja dengan afiliasi ini ya terdapat beberapa kendala, hambatan maupun tantangan ke depannya ya. Nah, untuk mengetahui rumah sakit yang nanti kalian akan menimba ilmu harus mengetahui ya profilnya kayak gimana sih rumah sakit Hasan Sadikin ini ya, sehingga nanti kalian itu tidak misalnya tersesat di Rumah Sakit Hasan Sadikin ya, belum mengetahui aturan-aturannya ya yang ada di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Nah, untuk itu mungkin di sini saya mewakili Direktur Utama akan mempresentasikan tentang profil dari Rumah Sakit Pendidikan ini ya, terutama maksudnya Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung ini ya. Inilah rumah sakit kita ya yang akan kalian nanti menimba ilmu ya. Nah, tentu saja ada visi misinya ya. Visi misinya Rumah Sakit Hasan Sadikin itu target di 2024 ini ya untuk memajukan Indonesia yang berdaulat, mandiri ya dan berkepribadian. Tentu saja visi ini ditunjang oleh misi dan nilai-nilai serta motonya ya. Moto dari Rumah Sakit Hasan Sadikin ini adalah kesehatan Anda adalah prioritas kami. Jadi yang ditekankan adalah kesehatan, terutama kesehatan pasien-pasien. Nah, ini lokasinya sudah diketahui, ini di Jalan Pasteur, ya, berhadapan dengan eh, apa gedung Fakultas Kedokteran yang di depannya di Jalan Ekman, ya. Nah, di mana status Rumah Sakit Hasan Sadikin ini? Rumah Sakit Hasan Sadikin ini merupakan rumah sakit pendidikan utama ya untuk FK Unpad. Jadi yang utama itu adalah pendidikannya di sini. Tetapi tentu saja dibantu oleh rumah sakit jejaring. Ya, rumah sakit jejaringnya apa aja? Banyak ya. Ada dari rumah sakit RSUD Garut, Cirebon, Al Ihsan, Cibabat, Sukabumi, Samsudin. Nah, itu rumah sakit yang berafiliasi dengan Fakultas Kedokteran Unpad. Ya. Mungkin nanti di sana kalian juga akan dikirim ke rumah sakit jejaring. Tapi rumah sakit utama tempat kalian menerima ilmu adalah di sini. Ya. Nah, apa statusnya rumah sakit Hasan Sadikin ini? Pertama, dia kelas A. Ya, kelas A itu rumah sakit itu ada beberapa tipe. Ya, apa tipe C, tipe D, tipe B, tipe A. Yang paling tinggi adalah tipe A. Ya, menurut standar akreditasi. Kemudian rumah sakit tersier. Ya, apa rumah sakit tersier? Tentu saja ada rumah sakit pelayanan prima, puskesmas, ya. Kemudian yang sekunder, rumah sakit tipe C, tipe B. Nah, kita ini biasa sadikin adalah rumah sakit tipe tersier, jadi paling ujung, ya. Kemudian dia juga rumah sakit umum nasional, ya. Dia juga sebagai rumah sakit bencana nuklir nasional, ya, karena Yayasan Sadikin ini satu-satunya ya kedokteran nuklir yang ada di Indonesia. Kemudian Rumah Sakit Hasan Sadikin ini menjadi rujukan ya bagi 7 rumah sakit regional di Jawa Barat. Artinya bahwa rumah sakit ini tempat rujukan kasus-kasus yang complicated yang sangat sulit. Nah, tentu saja bagaimana sih mutu rumah sakit tersebut? Ya, kalau membicarakan mutu, kita harus mengetahui tentang akreditasi rumah sakitnya. Bagaimana sih rumah sakit akreditasinya itu? Apakah tipe A, tipe B, tipe C, gitu ya. Nah, Rumah Sakit Hasan Sadikin ini telah terakreditasi baik oleh GCI, Joint Committee Internasional,
ya maupun oleh Komite Akreditasi secara nasional, ya yang disebut dengan KARS. Kemudian dari sisi keuangan, dari sisi pelayanan, ada yang disebut dengan WTP dan WBK, ya. Wilayah bebas dari korupsi itu kita udah peroleh juga. Kemudian wilayah Santak Pengecualian WTP itu sejak 2011, ya. Nah ini ya untuk rumah sakit profil dari tempat kalian akan menjadi dokter nanti. Kemudian tentunya ada susunan organisasinya, baik direktur utama dibantu dengan direktur-direktur yang lain, kemudian ada dewan pengawasnya, ada komite-komite yang lain juga. Nah, inilah yang harus ketahui bahwa nanti kalian akan berkecimpung di rumah sakit Hasan Sadikin ini tidak hanya ya PSPD atau koas aja, tetapi banyak yang lainnya. Ya, presiden aja udah 1.200-an. Kemudian tenaga nakes yang lainnya seperti Stikes, Poltekes itu juga berkecimpung di sini. Ya, kemudian belum lagi pegawai tetap di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Jadi aktivitas total dulu sih masa pandemi kurang pada setengahnya ya. Sekarang udah menginjak ke normal adalah sebanyak 5.521 orang setiap harinya. Sehingga kadang-kadang karena UASnya tidak bertambah, tetapi jumlah orangnya bertambah, ya nanti akan kalian lihat ya ada permasalahan-permasalahan di luar dari segi teknis ini. Ya, misalnya luas bangunan yang tidak ada lahan parkirnya. Nah, itu karena keterbatasan dari luas bangunan yang menetap, tetapi karena orang-orangnya yang bertambah, ya, kebutuhan akan lahan semakin meningkat, tetapi tidak ditunjang dengan perluasan lahan. Ya. Nah, kemudian nanti, nah kalian akan masuk nih stase, ya, stase di berbagai apa mata pelajarannya. Ya, kita mempunyai 23 nih sebenarnya prodinya itu, ya, program studinya. Baik itu anestesi, ya, radioterapi, ilmu bedah, bedah saraf, bedah mulut dan maksilofasial, penyakit dalam, ortopedi, ya, penyakit saraf, kedokteran jiwa, kulit kelamin, patologi klinik, anatomi dan yang lainnya, ya. Nah, itu nanti kalian stase di sini, ya. Nah, kemudian ada selain tadi di bidang prodi, nanti kalian akan berkecimpung di melihat ya pelayanan klinisnya, ya. Di situ ada rawat jalan, rawat inap, ya, IGD, ya. Nanti kalau kalian juga nanti kalau jaga di IGD bisa melihat sendiri keadaannya, ya. Pas dirawat inap kalian bisa melihat kondisi pasien yang sebenarnya di sana, ya. Yang rawat jalan kalian akan belajar bagaimana menganamnesis, ya, pasien-pasien rawat jalan, pemeriksaan fisik dan yang lainnya. Ya. Kalau nanti ada stase, misalnya stase anestesi, stase bedah, kalian akan disuruh ya dalam tanda kutip akan belajar di bedah sentral. Ya, bagaimana masuk ke kamar operasi, bagaimana ya persiapan untuk memasuki kamar operasi. Nah itu ada aturan-aturannya. Ya. Atau mungkin nanti kalian ada stase di radiologi, radiodiagnostik. Ya. Bahkan nanti akan ke forensik yang terakhir. Ya. Nah ini instalasi-instalasi ini yang tempat kalian nanti akan belajar menimba ilmu ya untuk mendapatkan kompetensi sebagai dokter umum. Nah, instalasi penunjang yang lainnya ada ya selain tadi instalasi secara klinis ya. Kemudian ada instalasi penunjangnya kayak sterilisasi, sarana prasarana, sistem IT, gizi ya. Kemudian ada tentang promtes. Ini salah satu instalasi penunjang. Nah, unggulannya apa di RSAS? Karena di RSAS satu-satunya kedokteran nuklir yang berkembang, ya tidak ada lagi, ya makanya ini kedokteran nuklir ini menjadi unggulan. Nah, selain unggulan juga, ya ada juga ya unggulan yang lainnya. Suatu saat ke depan,
kita nanti ya ini dicanangkan mungkin untuk 3-5 tahun lagi adalah robotic surgery. Jadi robotic surgery itu adalah proyek kita ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan untuk menjadi pilot project, ya, pilot project eh, untuk pengembangan robotic surgery ini. Ya, nanti saya terangkan tentang robotic surgery. Nah, inilah fasilitas kedokteran nuklir. Ya, jadi nuklir itu bisa dimanfaatkan untuk pemanfaatan di dunia kesehatan, baik untuk sarana diagnostik maupun sarana untuk terapi penyakit-penyakit tertentu. Nah, nah di rumah sakit Hasan Sadikin juga ada, ya, sebelum koas kan kalian sering ya melakukan suatu riset atau minor tesis. Nah, minor tesis ini yang kalian kumpulkan ini masuk ke izin penelitian. Ya, kita rekap ya, izin penelitian tersebut dan apakah nanti dipublikasikan itu akan terekap di sini. Kemudian bagaimana sih rumah sakit Hasan Sadikin ini mengenai tingkat kepuasannya ya oleh para penggunanya, oleh para usernya. Ya, kita lihat di sini baik peserta didik kalau alumni ya tingkat kepuasannya bagaimana ya bisa lihat di tabel berikut ini. Ya, mohon maaf kalau misalnya belum 100%, karena membahas 100% otomatis baik sarana, prasarana maupun penunjang lainnya ya harus sesuai dengan standar yang telah diberlakukan. Ya, kami akan mencapai ke standar tersebut. Nah, untuk sarana pendidikan kita juga mempunyai sarana-sarana penunjang lainnya. Ya, inilah salah satu sarana penunjang pendidikannya. Ya, baik itu dalam bentuk laboratorium klinik, ya, pantom, atau mungkin dengan audiovisual. Nah, ini ruang perpustakaan juga ya banyak dimanfaatkan, tetapi dengan bertambahnya teknologi ya banyak yang mengandalkan di e-jurnalnya ya dengan download ke berbagai macam situs atau citasinya di bidang pendidikan kedokteran ya. Kalau dulu mungkin secara klasik kita harus mencari buku-buku, ya sekarang dengan teknologi informasi buku-buku bisa kita download sendiri. Nah, nanti kalian jaga ya di GD kita sediakan ruang kamar jaganya ya. Baik ini residen, koas biasanya ya berkumpul di kamar jaga tersebut. Ya. Kemudian sarana penelitian yang lainnya di sini ada ya laboratorium kita sering juga digunakan untuk sarana penelitian. Nah, apa yang menjadi kasus terbanyak di Rumah Sakit Hasan Sadikin ini ya pada 2022 dan 2023 nanti ya kebanyakan penyakitnya masih sekitar proses keganasan ya. Nah, inilah kasus rawat inap yang paling banyak di kita adalah keganasan. Kemudian kedua adalah kalau COVID-19 sudah mulai melandai, ya, sampai tidak ada, ya, yang paling banyak adalah keganasan dan penyakit degeneratif. Ya. Baik penyakit degeneratif karena vaskuler, penyakit karena stroke, penyakit jantung, nah itu termasuk dalam satu penyakit yang bersifat regeneratif. Infeksi juga TB masih banyak, ya. TB, kemudian neonatus ya bayi prematur ya infeksi bronkopneumonia bayi baru lahir nah itu masih banyak ya di kita itu ya. Karena apa? Karena kita rumah sakit rujukan ya. Nah ini jumlah tindakan yang paling banyak sesuai dengan yang paling banyak tadi adalah penyuntikan obat anti neoplasma atau kemoterapi ya ini yang paling banyak kasusnya. Jadi penyakit ini sekarang kanker itu sudah mulai banyak. Kalau dulu mungkin 30 tahun yang lalu ya kanker ini sangat sedikit. Dulu banyaknya infeksi. Sekarang penyakit kanker dan degeneratif menduduki peringkat pertama dan kedua. Dan inilah penyakit-penyakit yang menyita ya keuangan dari BPJS.
Nah, sebagai kesimpulan bahwa nanti ya kalian kerja di rumah sakit Hasan Sadikin ini ya harus bisa mengetahui aturan-aturan yang ada di rumah sakit. Ya, pertama itu, kedua ya harus melakukan sinergi baik dengan perawat, baik dengan PPDS maupun stakeholder yang lain yang mempergunakan sarana Rumah Sakit Hasan Sadikin ini sebagai sarana pendidikan. Ya, nah proses layanan yang baik akan menunjang proses pendidikan yang bagus. Itu pada intinya. Ya, jadi sekali lagi datanglah ke Rumah Sakit Hasan Sadikin ini ya dengan mengikuti aturan-aturan yang telah ada. Ya, misalnya pakaian kerjanya seperti apa, itu kan ada aturannya. Ya, kemudian proses jaga nanti ya pemeriksaan pasien ya di poli dirawat inap ya ataupun nanti masuk ke kamar operasi itu harus diketahui aturan-aturannya sehingga kalian tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan karena nanti takutnya ada sanksi ya kalau tidak melanggar. Mungkin begitu secara sekilas ya profil dari Rumah Sakit Hasan Sadikin ini. Ya, saya harapkan nanti kalian pas masuk ke sini ya timbalah ilmu ya pasien ini adalah laboratorium satu ya, sebagai riset, satu sebagai laboratorium dari pendidikan yang nanti akan kalian capai ya. Pasienlah yang mengajarkan kita ilmu-ilmu yang nanti yang dipelajari di preklinik ya. Kalau di preklinik kita belajar ya tentang penyakit-penyakit ya. Kalau di sini ya kalian akan belajar bagaimana menemukan penyakit tersebut, mendiagnosa ya, melakukan tindakan seperti apa dan melihat ya apakah tindakannya itu sesuai dengan teori-teori yang kalian pelajari ya. Demikian mungkin ya. Kalau ada pertanyaan monggo silakan. Ada Baik, yang mau silahkan bagi ditanyakan? peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk bertanya. Sepertinya belum ada pertanyaannya, Dok. Oke, enggak. Saya harapkan nanti ya tempat kalian menimba ilmu ini ya menjadi sarana untuk ya menjadi dokter yang baik. Ya, saya harapkan itu ya jadilah dokter yang baik ya yang mengikuti aturan-aturan yang berlaku di tempat kalian bekerja ini. Ya, semoga menjadi dokter yang baik yang berguna ya bagi orang tua, masyarakat ya maupun bagi negara kita ini. Demikian mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ahmad Ramdan atas paparannya. Semoga bermanfaat ya bagi peserta mahasiswa baru yang akan menjalani koas eh, di kemudian bulan September kalau insya Allah kalau tidak ada halangan ya. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber. Mungkin untuk selanjutnya ini adalah pemaparan dari Diklat PMN RSM Cicendo, tapi karena narasumber berhalangan hadir, mungkin dapat ditayangkan video ya Pak Gani ya Pak. Siap dok, sebentar. Ya, video ini durasinya 6 menit, mungkin cukup ya. Mangga silahkan ditayangkan saja. Apakah sudah terlihat dok, Bu? Sudah. Oke, saya putar ya. Tapi nggak ada suaranya. Gak ada suaranya? Ada suaranya nggak? Yang lain? Ada dok. Tidak ada dok. Ada Bu. Sebentar.
Apakah sudah terdengar, Bu? Masih belum, Pak. Belum di-share sound sepertinya. Oh, sebentar.